Halo semuanya, balik lagi bareng gue Andrew dan teman gue Daniel. Ini teman gue, bro gue nih dari SMA ya. SMA kita. SMA tuh tahun 2000 2000 ya? 2003 lulusnya. Ya, lulusnya 2003, betul. Nah sekarang bro gue ini punya usaha sendiri di bidang kontraktor. Puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Di kontraktor rumah ya, Rumah. Nah kita dengerin perjalanannya Doi ini gimana nih dari awal sampai sekarang. Ya, Sekarang, bro. jadi dulu tuh gue lulus tahun 2008 ya, kalau nggak salah 2008. Kuliah ya? Ya, habis kuliah. Kuliahnya apa tuh? Kuliahnya hukum dulu. Nah, kenapa tertarik dulu setelah di hukum ini, kan di hukum tiap hari nih, mungkin bosen kan? Jadi keluarga ini kebetulan punya usaha kontraktor. Oh, dari usaha keluarga. Memang dari usaha keluarga, tapi bedanya dulu ini keluarga ini lebih mengarah ke pemerintah. Oke. Lambat laun, terus akhirnya menemukan titik jenuh di perusahaan keluarga ini, akhirnya memutuskan keluar. Tapi di perusahaan keluarga ini bidangnya apa tuh? Sama, kontraktor juga. Kontraktor yang kebetulan bangunan iya, jalan iya, semua lah, general. Oke. Nah, setelah memutuskan keluar, gue bikin sendiri nih. Keluar tuh tahun berapa tuh? 2015 lah. Oh, 15. Baru bikin sendiri 2015. Baru bikin sendiri, mencoba sendiri 2015. Itu masih promosi-promosi dari teman ke teman, ada teman pakai jasa. Nah, mulai berkembang, pelan-pelan bangun satu, sampailah pada sekarang ini ya lumayannya, alhamdulillahnya udah lumayan banyak untuk klien-klien kita. Iya. Itu awalnya dapat klien pertama lah. Klien pertama itu dulu kebetulan klien pertama gue tuh dari kebetulan orang Pemda nih tertarik karena kita kerja bareng dia bilang bangunin rumah gue dong. Rumah gitu. pribadinya ya? Rumah pribadi. Iya. Nah, karena udah ada hubungan baik, kita bangun, terus langsung gue rasa kok enak ya gitu bangun rumah ini ya, kayak lebih ada artnya, lebih ada seninya. Bukan pemerintah nggak ada seninya enggak, tapi lebih bisa dikembangkan lah sesuai dengan apa imajinasi kita. Iya, mungkin ya ada ide-ide kita juga yang bisa kita kembangin ya. Kalau di proyek-proyek sebelumnya kan mungkin udah ada bikin kayak gini nih bentuknya. Benar, lebih monoton lah. Ada ide-ide dari kita lah ya. Betul banget. Berarti 2015 bikin sendiri sampai sekarang berkembang 7 tahunan berarti ya? 7 tahunan. 7 tahunan. Kira-kira tuh udah berapa jumlah, kalau mau di total nih selama 7 tahun tuh udah ada berapa project nih? Kira-kira lah, Kira ya 50 project atau lebih? Enggak, 50 sih belum sampai ya. Belum sampai lah ya. Kita biasanya itu 1 tahun mungkin 8 gitu. 8 project. 8 atau 7 gitu. Karena kan kita ada batas kapasitas juga. 1 tahun itu mengerjakan berapa rumah gitu. Jadi nggak mungkin kita ambil sekali banyak. Ya, sesuai dengan kapasitas kita juga sih ya. Kapasitas sih. Kalau terlalu selangkah lah. Terlalu gede juga, terlalu nggak bisa kita gapai, ntar pengerjaannya juga beresiko berantakan. Betul sekali. Iya sih. Oke. Terus apa lagi bro? Kendala paling. Kendala ya. Di lapangan ya paling ya. Kendala di lapangan ini banyak sih, karena kalau kita kontraktor ini kan berurusan dengan orang banyak, berurusan dengan tukang, Buat koordinasi tim betul ya. Timnya harus benar-benar solid gitu. Nah, kendala kemudian juga owner nih, kita harus tahu nih maunya owner kayak seperti apa nih. Kliennya, karena beda-beda nih. Terkadang owner mau ini, di pertengahan jalan mereka bisa belok tuh, tiba-tiba berubah maunya ini gitu. Nah, tukang juga terkadang kalau kita kurang manage dengan baik ya mereka pasti ada aja lah bikin satu masalah atau ada melenceng dari pekerjaan, itu pasti terjadi lah, banyak terjadi gitu sih lebihnya. Iya. Ya emang harus, ya namanya usaha ya. Benar. Usahanya kita harus bisa kendaliin lapangan gimana, mengkontrol tim kita itu gimana. Betul sekali. Terus untuk jadwal pengerjaan untuk kontraktor ya. Betul sekali. Misalnya kita estimasi 3 bulan, ya paling nggak harus meet dengan target. Nah, itu juga tuh kendala di kontraktor itu kadang-kadang suka meleset, pasti ada. Nah, terkadang tinggal gimana kita menghandle ownernya ini, apa owner yang mau terima dengan alasan kita atau
tidak mau gitu. Ini kan owner juga beragam. Jadi memang kendala paling besar itu adalah komunikasi dengan pemilik rumah atau ownernya. Tapi kan bisa dimusyawarahin lah. Bisa. Syukurnya sih selama ini owner-owner kita masih baik lah, udah baik. Oke. Nah, ngomongin soal kontraktor ini kan, bro, ini kan ada namanya kan? Iya. Nah, tadi belum kasih tahu nih. Oh iya. Namanya apa, bro? Nama perusahaan kontraktor gue ini Dwi Warna Kontraktor. Dwi Warna. Kalau nama PT-nya ini Dwi Warna Inti Persada. Dwi Warna itu cuma banyak kita lebih hashtag itu Dwi Warna Construction. Dwi Warna Construction. Di Instagramnya juga Instagramnya Dwi Warna Construction. Udah langsung ada. Dwi Warna Construction ya. Betul. Nanti dilihat beberapa portfolio kita terbaru atau yang lama-lama itu bisa dilihat dari situ. Nah, apa nih arti filosofinya Dwi Warna ini? Dwi Warna ini simpel sih. Dulu ini gue nih jalannya namanya itu bukan Dwi Warna justru. Lebih Daniel Kontraktor ya, kalau Bro Andre tahu tuh Daniel Kontraktor tuh. Iya. Itu jadi tapi kayak terdengar itu lebih pribadi ya, dalam artian bukan suatu bagian besar. Iya. Nah, akhirnya kita ganti kenapa jadi Dwi Warna. Dwi Warna itu sebenarnya mudah sih. Dwi Warna itu dua warna, merah putih. Itu identik dengan bendera Indonesia. NKRI banget jadinya. NKRI banget. Karena kenapa? Klien kita itu bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Oh gitu. Kita punya ada klien Timur Tengah, kita punya klien dari Singapura juga, kemudian dari China juga kita punya. Gitu. Syukurnya ada aja kliennya. Iya, cuman mungkin lokasinya tetap di Indonesia, tetap di Jakarta. Gitu. Ada yang di luar kota juga tapi tetap di Indonesia. Oke. Nah, untuk proses transisi nih dari yang awalnya family business terus ke sendiri itu gimana tuh? Kesulitan atau mungkin tantangan atau kenapa sih lu mau supaya jalan sendiri lah pokoknya? Tantangannya buat motivasi teman-teman kita juga. Oke. Kesulitannya pasti ada. Kenapa? Kontraktor ini kan kalau kita tahu dia butuh modal, itu udah pasti. Modal di awal itu harus ada gitu. Jadi orang bilang bisa nggak tanpa modal? Ya bisa sih, cuman untuk kontraktor ini kayaknya agak sulit ya, karena itu bagian dari trust juga. Kalau kita nggak punya modal, gimana klien mau trust dengan kita gitu kan? Karena performance juga kita dilihat, kemudian apa yang kita bawa, apa yang kita tampilkan pertama kali, first impression juga dilihat sama owner gitu. Nah, itu yang harus benar-benar kita punya modal. Nah, modal biaya, modal usaha, kemudian modal pekerjaan. Karena kan serta-merta klien ini nggak bisa kita langsung minta duitnya. Itu harus mulai dari kita dulu. Kita sediakan dulu modal kita, barulah kita bisa jalan pelan-pelan. Itu yang paling sulit sih dari modal ini sih. Kedua, marketing. Nah, itu dulu kan mungkin Instagram belum terlalu ini belum terlalu hit sampai sekarang ya. Jadi yang paling teman-teman harus ingat itu, kalau kerja itu lakukan dengan sepenuh hati sama jujur. Itu kuncinya. Karena kalau sudah begitu, klien itu melihat kita, dia akan pasti referensi. Awal Dwi Warna ini berkembang juga karena referensi sebetulnya. Terus referensi dari teman, bilang kita bagus, ya udah. Bagus. Udah mau itu marketingnya ya. Iya, betul. Referensi. Betul. Kendalanya sih itu sih Pak. Oke. So far nih ada berapa project nih yang berjalan sekarang? Untuk di tahun 2023 ini ada masih sisa proyek dari tahun 2022. Kemudian untuk proyek baru mungkin kurang lebih masih ada tiga lagi baru. Masih ada 3 sih. Total mungkin kurang lebih 8 atau 9 proyek untuk saat ini. Oke. Ada yang lagi bolak-balik keluar kota juga. Ada juga yang lagi bolak-balik keluar kota. Luar biasa lah. Ya. Intinya sih kalau mau usaha sendiri lu harus tekun juga ya. Harus sabar. Tekun dan sabar. Betul. Pasti kan makin lama makin ya dengan kualitas kita yang bagus, makin tahun ke tahun kan makin banyak orang yang percaya ya. Betul banget. Iya. Kita udah buktiin lah guys, itu kepercayaan itu nomor 1. Iya. Udah harga mati. Untuk bidang jasa itu udah kepercayaan itu harus dijaga banget. Gue ingat banget sebelum di kantor yang ini kalau dilihat kantornya keren banget nih. Kamar ganti dulu ya. Iya, yang sebelumnya tuh kantornya ya begitulah namanya proses perjuangan. Oh dulu sebelum pindah kantor lama tuh gue nih masih pindah kafe ke kafe. Oh kerjanya ya? Kerjanya tuh pindah ke kafe. Jadi gue berdua sama temen gue bertiga ya, kita kalau ada apa kita meeting di kafe, kita meeting di tempat makan atau apa, jadi setiap hari di situ-situ. Jadi ya punya tempat-tempat tetap gitu kan. Sampai akhirnya berani ambil langkah
kita sewa kantor, itu yang pertama-tama. Itu yang kita bilang pertama tadi, kita harus punya modal. Karena ini menjaga trust klien ini perlu sekali. Kalau kita nggak punya kantor, klien juga bingung. Dia mau renovasi rumah dia ratusan juta atau miliaran. Lah, kamu sendiri nggak punya kantor, gimana ceritanya? Gitu. Nah, itu harus di. Perasaan di situ lah kontraktor, Trust jasa juga, betul. Iya sih. Ya kayak kita juga di konsultan kan juga gitu kan, kantor Betul. dilihat juga lah. Benar. Makanya kalau mereka mau nyariin kita kan Nggak ada jauh. udah tahu kantornya di mana. Betul. Mungkin ada untuk terakhir nih apa nih kiat-kiat buat teman-teman kita yang mau mulai usaha. Tadi kan lo bilang lo dari kafe ke kafe dulu untuk awal-awal planning. Betul. Kalau kamu punya passion di satu bidang, fokus, kemudian kamu tentukan goalsnya. Jadi kalau kamu punya mimpi tuh, lo punya mimpi semua tuh, apa mimpi lo nih? Lo targetin setahun ke depan lo mau apa? Target lo setahun ini mau apa? Lo mau jadi apa? Gitu. Nah, fokuslah dengan situ. Pasti lama-lama itu akan tercapai dengan sendirinya. Biar waktu yang menjawab. Wes, Biar waktu yang menjawab ya. sukses untuk kita semua. Sukses. Oke, itulah pokoknya obrolan singkat kita nih di sore malam hari ini sama bro gua Daniel Christian dari Dwi Warna Construction. Nanti IG-nya gua, Instagram-nya gua juga taruh di YouTube channel kita, biar di follow ya nanti. Yes, follow. Bisa lihat di portofolionya juga kerjaan apa yang dikerjain. Iya. Oke guys, itu aja. Thank you banget bro. Thank you banget. Waktunya gua udah di kantornya si bro nih. Iya. Ya, itulah. Oke ya, thank you semuanya. Bye. Ciao.